Nah, kembali kepada konteks kita berbicara tentang pemuda, tadi disebutkan apa kalimat fata dengan bentuk tunggal menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim. Coba di dalam surah Al-Kahfi kalimat fata diambil oleh Allah Ta'ala di dalam diksi firman-Nya, atau Allah Ta'ala berfirman menggunakan kalimat fata bercerita tentang cerita-cerita indah dan positif, baik itu dalam bentuk jamak maupun dalam bentuk tunggal. Maka tadaburnya bahwa fata itu adalah usia yang gemilang. Nah, kalau syabab umum ya, tapi kalau fata itu cenderung pada hal-hal yang bersifat positif. Makanya dalam kitab Nadratun Naim fi Mausu'ati Makarimi Akhlaqir Rasul Al-Karim mengungkap ada namanya sifat namanya rojulah. Ini sedikit ke laki-laki dulu ya teman-teman dari akhwat. Rojulah itu secara bahasa menunjukkan makna gender. Tapi kemudian dalam bahasa Arab itu ada terkenal salah satu karakter sifat namanya rojulah, yang bukan mengacu pada sisi gender saja, gender laki-laki saja. Tapi kalimat rojulah itu mengandung 3 unsur makna. Kalau disebutkan rojul berkaitan dengan sifat karakter, itu ada mengandung 3 unsur makna disebutkan di dalam kitab tersebut. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah Ta'ala berbicara tentang atau berfirman tentang Rasulnya, nabinya, itu menggunakan diksi rojul. Contoh, wa ma arsalna mir rijalin, dan aku tidak utus rijal. Rijal itu jamaknya apa? Rojul. Kenapa tidak wa ma arsalna min nabiyyin? Ada di bawah tempat wa ma arsalna min nabiyyin, tapi di sini diungkapkan dengan rijal, menunjukkan di situ ada satu pesan bahwa rojul itu ada memiliki makna sifat ya yang positif. Maka kalimat rojul dalam bahasa Arab ketika menunjukkan karakter sifat itu diartikan 3. Yang pertama adalah rojulah sendiri, rojulah ya. Yang kedua futuwah, dan yang ketiga insaniyah. Saya ulangi lagi, rojulah, futuwah. Futuwah itu tadi bahan hurufnya sama dengan fata, ya, berasal dari bahan huruf fa, ta, dan alif. Kan bahasa Arab ada kata-kata yang bisa rubah, ada kata-kata yang memang tidak bisa berubah-ubah. Nah, tayyib, ini kata fata itu bisa berubah-ubah menjadi futuwah atau apa yang bahan hurufnya fa, ta, dan alif bengkok, atau yang sering disebut dalam bahasa Arab alif layyinah. Kalau dalam bahasa kita alif bengkok gitu ya, alifnya begini tapi nggak pakai titik di bawah itu ya, namanya alif bengkok. Tayyib, rojulah, futuwah, insaniyah. Apa makna rojulah bila mengacu kepada sifat bukan sekedar gender? Jadi pertama, rojulah mengacu kepada sisi gender, maknanya laki-laki benar, gender. Yang kedua adalah menunjukkan kekuatan, di mana mereka secara ruh, kejiwaan, dan fisik adalah orang-orang yang kuat. Kenapa Allah ungkapkan Nabi itu dengan ungkapan rijal? Karena Allah tidak mengangkat manusia laki-laki. Nah, kembali sedikit ya. Makanya tidak ada nabi kecuali gendernya apa? Laki-laki, kalau dimanakan gender tadi ya. Yang kedua, diungkapkan dengan kalimat rijal karena Allah tidak akan mengangkat nabi kecuali mereka yang pundaknya sudah kuat. Pundak baik dalam makna abstrak maupun konkret, sudah kuat untuk menerima beban risalah dan menjawab tantangan. Iya kan?
Karena dia akan jadi pemimpin, maka dia harus apa? Kuat. Itu kata rijal, rojulah tadi. Taib, yang kedua adalah futuwah. Terkait dengan kalimat fata, pemuda tadi. Secara fase futuwah itu ya anak muda. Tapi secara sifat futuwah, fata, fityah, pemuda tadi. Ya, kata rojulah mengandung makna futuwah tadi kan. Afwan, ini ungkapan saya bisa difahami ya, insya Allah ya. Ya. Fata menunjukkan makna futuwah karena memang mereka adalah orang-orang sifat, kalau dikatakan orang memiliki sifat rojulah, di situ terkandung makna futuwah. Mereka adalah orang-orang yang dinamis untuk hal-hal yang positif. Mereka adalah orang-orang yang peka. Makanya apa futuwah? Orang-orang dengan akal cerdas yang visioner. Di dalam kitab Nadratun Naim fi Makarimi Akhlaqir Rasul Karim. Makanya Nabi Ibrahim masih muda. Tadi ya, coba Nabi Ibrahim masih muda, dia kan sudah coba secara fasilitas sudah mapan, tapi beliau jiwanya pekat, beliau tidak bukan kemudian orang yang tidak punya sensitivisme tinggi ketika melihat kerusakan. Oh, rusak kan biar rusak sendiri, yang penting saya soleh, ya saya soleh sendiri. Adapun kerusakan ya biar saja. Enggak begitu Nabi Ibrahim. Dan itulah bekal Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu yang pertama. Makanya dalam Sahih Bukhari diceritakan Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu yang pertama, apa yang beliau lakukan? Kana hubbiba ilaihil khala. Rasulullah suka menyendiri. Ya tahannas, melakukan tahannus. Tahannus itu sering diterjemahkan letterlek, maknanya adalah orang yang beribadah menyendiri, berdiam diri. Padahal kalau kita gali tahannus dalam penjelasan ulama, bahkan Ibnu Hajar menjelaskan tahannus itu dari dua kata. Yang pertama tahannuf, yang kedua tahannus. Tahannuf berarti nyambung dengan kata Hanafiyah. Apa itu Hanafiyah? Hanafiyah adalah sebuah praktek sebelum Rasulullah ada orang-orang yang tidak mau ikut tercebur dalam tradisi orang-orang jahiliyah. Mereka mencari jejaknya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran Hanifah Muslimah. Ini Hanafiyah. Ya. Mencari jejaknya Nabi Ibrahim. Mereka nggak mau nyembah berhala. Intinya nggak mau ikut tradisi yang ada di Mekah pada waktu itu. Mereka ingin tetap berada dalam agama Nabi Ibrahim. Seperti siapa? Waraqah bin Naufal, Al-Harith bin Malik, dan beberapa orang. Ya. Al-Harith bin Nu'man kalau nggak salah ya. Dan beberapa orang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka Nabi SAW melakukan kegiatan Hanafiyah, beribadah sebagaimana ibadahnya Nabi Ibrahim. Dan kemudian ada beberapa orang sebelum beliau ketika beliau ada di Mekah pada waktu itu yang mempraktikkan itu. Yang dilakukannya di mana? Di Gua Hira. Yang kedua tahannus dari kata apa? Yang bahan hurufnya ha, nun, ta sampai kemudian menjadi tahannut. Apa itu? Hinath itu menunjukkan sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Di mana tahannus adalah at-taqarruj minal hanas, sebuah usaha dan upaya untuk keluar dari sesuatu yang menjijikkan, kotor. Apa yang menjijikkan? Jahiliyah. Nabi pengen keluar dari sebuah tatanan jahiliyah, baik secara praktik ibadah dan lain sebagainya. Itu Nabi pengen keluar. Cuma caranya bagaimana? Maka beliau melakukan perenungan yang sangat dalam sampai beberapa tahun. Ada yang mengatakan beliau sudah 3 tahun melakukan tahannus. Kenapa bisa melakukan tahannus? Padahal Nabi apa? Beliau istri coba cantik, kaya. Khadijah kan?
Usia juga saat itu usia matang-matangnya. Dari sisi popularitas, Nabi saat itu mendapatkan gelar Al-Amin. Untuk mendapatkan sebelum diangkat jadi Rasul itu sudah bergelar Al-Amin. Untuk mendapatkan gelar Al-Amin itu nggak main-main. Menunjukkan apa? Orang kalau Nabi ngomong itu pokoknya percaya. Yang paling jujur, yang paling amanat. Oh, popularitas punya. Coba. Kaya, Nabi kaya karena beliau punya saham besar dalam bisnisnya Ibunda Khadijah. Jadi kan beliau ketika menjadi karyawannya Ibunda Khadijah itu upahnya dengan apa? Saham menurut sebagian ahli sejarah, maka kemudian beliau punya saham dari bisnis itu. Makanya beliau juga apa? Memperkerjakan beberapa orang. Coba. Secara materi beliau sudah selesai. Coba popularitas beliau punya. Istri cantik, mau apa lagi coba? Tapi beliau bukan berhenti tadi. Ada nafsu tawakal seperti Nabi Ibrahim tadi. Maka beliau Pak melihat sebuah keadaan yang rusak. Beliau kemudian tidak berhenti di situ. Maka beliau punya jiwa visioner, ini harus dirubah. Cuma nggak tahu bagaimana cara merubahnya. Karena sudah sangat mengakar sekali. Jahiliyah ini sangat mengakar sekali. Maka beliau melakukan tahanus, berdiam diri, melakukan perenungan yang panjang sampai Allah membekalinya dengan wahyu yang turun pertama kali adalah Iqra, supaya orang paham untuk melakukan sebuah perubahan kita harus punya bahan bacaan yang itu adalah wahyu pada waktu itu ya. Membaca, jangan jadi orang bodoh. Makanya kata para ulama, orang muslim itu nggak boleh berpuas diri dengan apa? Dengan satu ilmu. Maka setelah turunnya Iqra ini, kenapa? Dia harus senantiasa buka untuk apa? Supaya ufuknya itu menjadi apa? Luas. Ya, tayyib. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini sifat futuwah. Yang berikutnya adalah sifat insaniyah, peduli. Peduli. Ya, ketika dalam kalimat rojulah atau rijal disebutkan itu adalah tadi sifat peduli. Makanya ini sedikit tentang urusan kerumah tanggaan. Ada seorang laki-laki yang menikah, karismanya itu jatuh di hadapan istrinya. Disebabkan apa? Dia orang yang tidak peduli. Meskipun dari hal yang sederhana. Istrinya minta benerin lampu yang mati. Sudah Umi aja. Bi, air galonnya habis. Umi aja. Nah, ini menjadi titik-titik yang kurang. Padahal ini adalah tabiat pekerjaannya laki-laki. Tapi dia nggak sigap. Tidak peduli dalam urusan ini. Hilang. Makanya di dalam surah An-Nisa disebutkan Allah memberikan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi pertanyaannya, kamu jadi laki-laki sudah jadi laki-laki benar ataukah belum? Gitu ya. Sebelum kamu berbicara bahwa dirimu sebagai seorang pemimpin dalam sekup sosial yang paling mini, yakni keluarga. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka diungkapkan dengan kalimat rijal untuk laki-laki di dalam Al-Quran, futuwah ya, pemuda tadi dengan usia tadi, bahkan rijal itu berhubungan erat ya. Rijal berhubungan dengan usia tadi, sama dengan usia apa? Usia muda tadi. Yang itu nanti juga bisa untuk kaum wanita. Tayyib, barakallahu fikum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang
yang mereka nanti akan mendapatkan naungan dari Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam kondisi dalam kondisi emergency, darurat, kita butuh pertolongan untuk menyelamatkan diri kita. Kondisi hari akhir itu kondisi yang sangat dahsyat sekali. Coba sederhana saja, ketika terjadi tsunami, kita mencari pertolongan. Bahkan orang sampai mengambil sesuatu yang sangat rapuh, ranting yang rapuh itu berusaha dia pegang supaya tidak terseret. Tidak ada gantungan pertolongan yang kuat kecuali Allah. Nah, ini untuk memahami di hari itu tidak ada pertolongan, naungan kecuali naungannya Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Siapa di antara 7 yang mendapatkan naungan itu? Maka disebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena di usia tersebut, di usia muda itu ujiannya berat. Kita dapatkan yang di masjid itu banyak bapak-bapak, ini udah mau apa bahasa kasarnya sudah bau tanah gitu istilahnya. Orang kalau dengan bahasa kasarnya banyak bekalnya dengan banyak ibadah kepada Allah. Sementara di usia muda merasa masih sehat, saya pengen happy hidupnya, shopping, apalagi makanya anak-anak muda ya, makanya di usia milenial itu hari ini usia yang rentan ya, tadi rentan perubahan secara realitas di dunia hari ini anak-anak muda banyak menjadi santapan barat dengan segala pikiran mereka, sampai di Indonesia sendiri hari ini mulai menjamur pikiran agnostik. Pikiran agnostik dari anak muda. Agnostik itu adalah salah satu bagian daripada tangga menuju ilhad ateis. Kalau ateis kan tidak mengakui eksistensi Tuhan. Kalau agnostik menghilangkan agama dari kehidupan. Ya. Makanya Ustadz Umar Mita, beliau teman saya sekelas. Ya. Sangat akrab sama saya, dekat sekali. Bahkan saya kadang diminta untuk mendiskusikan beberapa tema-tema penting sama beliau, kemudian jadi masukan. Maka beliau bercerita, saya ingat sekali beliau cerita, ada seorang artis gitu ya, artis dengan usia milenial. Kan saya nggak sebut merek kan. Artis itu mengatakan, saya nyumbang ini karena kemanusiaan. Nggak ada kaitan dengan pahala, nggak ada kaitan dengan agama. Ngapain? Nyumbang itu ya mana saja. Di mana letak agama dalam diri seseorang itu dihilangkan. Dan ini adalah salah satu program Barat. Karena manakala seorang Muslim itu punya ikatan dan hubungan kuat dengan Islamnya, ditakutkan dia akan menjadikan Islam sebagai visinya. Dan itu ancaman. Maka caranya apa? Dari mulai sekulerisme. Kan kita paham ya, sekulerisme itu apa? Memisahkan agama dari ruang dunia. Maksudnya apa? Saya dagang aja, nggak perlu pakai sistem halal haram dalam jual beli, ya gitu kan, bisnis halal haram dalam bisnis. Nah, ini cukup agama itu dalam kajian-kajian di masjid saja. Tapi kalau sudah masuk keluar, saya pakai apa? Pakai sistem luar. Ini kan namanya apa? Sekulerisme. Sebenarnya sekulerisme sendiri kalau teman-teman mengkaji betul, itu kan sebenarnya munculnya di Prancis. Ketika Nasrani tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial, bahkan masalah-masalah masalah ilmiah. Makanya sampai pada waktu itu ada pemasungan ilmu yang ditemukan oleh masyarakat, oleh rakyatnya sendiri,
eh, contoh apa, eksekusi Galileo, ya. Galileo dieksekusi pada waktu itu, yang saat itu kekuasaan masih memegang apa ideologi Nasrani pada waktu itu, karena dianggap apa, temuan-temuannya tidak sesuai dengan hasil dari gereja. Akhirnya muncul apa? Muncul protes, ya, muncul protes sampai kemudian apa? Membuat sudah agama cuma urusan gereja saja, kemudian apa? Urusan di luar gereja, masalah kita berekonomi, kemudian tadi tentang penemuan tadi itu apa? Ya dari kita sendiri. Sementara di dunia Islam, ya di dunia Islam nggak seperti itu. Kaum muslimin masih punya hubungan kuat dengan agamanya, bahkan sistem halal dan haram dalam dunia dagang itu betul-betul membangun kesejahteraan di tengah masyarakat. Sistem ekonomi pasar Islam itu membangun kesejahteraan apa di tengah masyarakat. Maka ketika sekulerisme masuk ke dunia Islam, pertama kali mendapatkan kesulitan. Beda di dunia Barat yang betul-betul agama sudah terdistorsi. Ya ini. Nah, malah saya berlari ke sekulerisme ini. Tapi ala kulli hal tadi apa? Agnostik ya. Awalnya dari apa? Pintu sekularisme sampai kemudian hari ini mulai apa? Agnostik yang nanti akan mengarah sudah tidak ada eksistensi Tuhan yang disebut dengan apa? Ateis. Makanya Allah sudah memberikan modal argumentatif di dalam Al-Quran untuk membantah sampai pikiran-pikiran agnostik dan pikiran-pikiran sekuler. Ya, makanya Fir'aun yang mengklaim dirinya Tuhan kemudian bertanya kepada Nabi Musa, Tuhan yang kamu sembah itu siapa? Untuk menunjukkan Tuhan itu enggak ada. Sehingga dia bisa menahbiskan dirinya sebagai apa? Tuhan. Maka jawabannya apa? Dia adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Ini sangat argumentatif sekali. Loh, Fir'aun mau dijadikan Tuhan. Terus bapaknya Tuhan atau enggak? Ya? Akhirnya dia nggak bisa bicara. Tayyib barakallahu fikum. Makanya biasanya orang ateis itu tidak mau menerima sejarah. Ya. Nanti akan dikulik karena akan ketemu. Loh, terus Adam diciptakan oleh siapa? Maka akan ketemu dengan apa? Allah Ta'ala. Ala kulli hal, yang jelas teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini banyak anak-anak muda yang sangat rentan dengan apa? Pikiran-pikiran agnostik. Bahkan itu diiklankan melalui lawakan-lawakan. Melalui apa? Lawakan apa? Apa itu namanya? Stand up comedy. Ya. Secara terselip yang kadang kita tidak sadar. Pikiran yang kemudian menafikan pentingnya agama di dalam kehidupan kita. Agnostik itu anti agama. Kalau ateis kan anti apa? Anti Tuhan. Dan ini banyak sekali, kalau saya sampai menemukan beberapa komunitas-komunitas, ya Allah, ya, anak muda dengan tadi. Anak muda yang kemudian mereka bahkan mamanya ada ribut mikir tentang hari ini ada orang berbicara tentang informasi politik. Itu mereka nggak mau masuk ke wilayah itu. Mereka berpikir kami sendiri, dunia kami sendiri, ya. Kemudian kami bebas menentukan pilihan-pilihan kami, sehingga kemudian mereka hatta dengan kami nggak mau diurus dengan apa? Agama. Bebas betul. Dan itu diberikan laluan-laluan sendiri, ya, oleh apa namanya? Sosial media, ya, baik itu apa namanya, Barat maupun lokal. Bahkan statistik agnostik di dunia Islam hari ini yang terbanyak di Iran. Kemudian yang kedua, Indonesia mulai menjamur. Ya, Indonesia yang kedua. Dilihat dari sisi apa? Diskusi-diskusinya. Mulai berbicara tentang apa namanya?
Kenapa? Kalau Tuhan bisa menjelaskan harus pakai Rasul gitu. Terus apa eksistensi dibutuhkan adanya Nabi? Intinya membuat apa? Syubhat pertanyaan-pertanyaan itu. Ala kulli hal, lah usia muda tadi kita kembali kepada hadis. Disebutkan salah satu orang yang mendapatkan naungan adalah pemuda yang dia tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah, karena memang pemuda itu tantangannya luar biasa. Dari tantangan intelektual, tantangan ruh, berat, sehingga layak dengan ganjaran tersebut. Layak dengan ganjaran tersebut. Tayyib. Dan di situ juga disebutkan kalimat syab dan juga apa? Rajul. Seorang laki-laki yang dia, di situ ada kalimat seorang laki-laki yang dia, biasanya kan laki-laki itu usia muda yang geloranya itu masih apa? Besar. Da'at humra'atun, diajak oleh seorang perempuan. Datu jamalin, perempuan itu cantik. Ya, waman sibin, dan punya kedudukan. Maka kemudian dia katakan, inni akhafullah, tidak, aku takut kepada Allah Ta'ala. Jadi salah satu yang mendapatkan naungan ya pemuda yang apa? Dengan gelora yang besar tadi, diajak oleh perempuan. Ya, nanti akan kita bicarakan di konteks anak-anak muda sekarang. Diajak oleh perempuan yang punya apa? Coba, cantik, punya kecantikan dan punya apa? Kedudukan, popularitasnya punya. Kita bicara kedudukan hari ini, popularitasnya punya, tapi dia katakan tidak, aku takut kepada Allah. Ada dua makna. Di antara ulama menjelaskan ngajak untuk apa? Yang pertama, sebagian mengatakan ngajak untuk zina. Yang kedua, ngajak untuk nikah. Ngajak untuk nikah. Loh, kenapa ngajak untuk nikah? Kan halal. Kenapa dia mengatakan ini akhafullah? Sebagian ulama menjelaskan karena ditakutkan kecantikannya dan popularitasnya, kedudukannya itu akan membuat lupa dia kepada Allah, tujuannya kepada Allah, sehingga semua cinta dan hasratnya hanya untuk apa? Perempuan itu, sehingga fokusnya hanya untuk apa? Perempuan yang punya kecantikan dan punya kedudukan. Dan dia lupa tujuan hidupnya untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat anak dengan gelora muda sekarang, pembicaraan coba di film-film yang kemudian menampilkan, imma film itu sinetron, biasanya yang dibicarakan pemuda itu apa? Percintaan. Ya, yang biasa dibicarakan adalah percintaan. Bahwa subhanallah, cinta itu menjadi apa? Prioritas segala-galanya. Cobalah sebut film apa itu. Sayangnya saya bukan orang yang kemudian penikmat film, gitu ya. Bukan penikmat film. Tapi saya punya saudara yang kalau berbicara tentang film itu dia sampai jelaskan detail. Sampai film Korea itu juga. Nah makanya anak-anak muda kenapa senang dengan Korea? Coba film percintaan dengan segala apa namanya ceritanya, romantismenya, makanya berbicara romantis. Memang ada ulama yang mengatakan begini, kalamun la nihayatalah, obrolan yang tidak ada ujungnya. Obrolan apa itu? Az-zawaj wan nisa, nikah dan perempuan. Makanya ini kalau ngobrol tentang itu nggak ada finishnya. Ngobrolnya sampai apa? Panjang sekali. Nah, perempuan ngobrolin apa? Laki-laki ngobrolin perempuan. Hatta yang sudah nikah ngobrolin apa? Kesempatan untuk berpoligami. Terus kalau ngomong poligami itu nggak ada apa namanya? Nggak ada ujungnya. Lah, inilah yang menjadi keistimewaan, bahwa perkara-perkara tersebut tidak membuat mereka lalai, sehingga kemudian mereka bergeser. Makanya anak muda
Di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, ya, anak-anak muda mereka itu visinya besar. Kata Abdullah bin Zubair, dulu pada waktu itu Abdullah usianya belasan tapi belum sampai 14 tahun. Belum balik. Tangannya belum matang untuk memegang senjata. Tapi bapaknya itu menempatkan dia di lembah untuk melihat kesatriannya para pejuang di medan tempur saat itu. Agar apa? Anak-anak mereka itu pembicaraannya bukan pembicaraan seputar cinta, apalagi pembicaraan seputar apalagi ya. Wes kalau berbicara cinta, hingga kemudian Islam bisa menjadi lost generation. Ya, mereka nggak tahu bagaimana supaya Islam ini menang dalam dunia peradaban. Berbicara tentang cinta dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu tentang bagaimana dulu, ya, Muhammad Al-Fatih itu, Nabi bersabda, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Maka lataftahunal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu jaishuha. Maka sebaik-baik pemimpin atau komandan pada waktu itu adalah komandan yang memimpin di penaklukan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang berada di pasukan tersebut. Maksudnya senikmat-nikmat bisa menikmati itu ya, bisa menaklukkan Konstantinopel. Hadis ini selalu diulang-ulang sama orang tuanya dan gurunya. Samsuddin gurunya siapa? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini kan yang menaklukkan apa? Konstantinopel. Konstantinopel di mana sih? Turki. Ya. Itu diajak naik di atas kuda, sampai kuda itu masuk Selat Bosporus hingga ke lehernya. Gurunya mengatakan, membicarakan hadis ini, dilihat bagaimana istana-istana Romawi yang ada di situ, istana Seleucus yang ada di situ. Gurunya mengatakan, Rasulullah SAW bersabda begini, maka aku harap kamulah orangnya. Dibuat cita-citanya seperti itu. Bukan cita-citanya bagaimana saya bisa menjadi pendampingnya siapa, selebgram fulan atau apa gitu cerita, atau menjadi apa. Hari ini subhanallah, cita-cita sudah dulu kalau di zaman dulu di usia 80-an itu masih ketika ditanya cita-citamu apa, jadi dokter. Oh, ini masih mending. Jadi apa lagi? Jadi insinyur. Sekarang coba antum tanya anak-anak. YouTuber, apalagi ya, selebgram, apa? Ya Allah. Subhanallah. Itu yang pengerayaan anak milenial sekarang. YouTuber, selebgram. Tayyib, barakallahu fikum. Apa manfaatnya YouTuber? Ya, yuk. Paling di dunia informasi saja. Saya tidak menafikan bahwa di situ ada hal-hal yang positif. Tapi itu bukan cita-cita, itu sarana. Harus difahami antara sarana dengan apa? Cita-cita yang kemudian berkaitan dengan visi. Loh, itulah cara membangun Samsuddin Maka sampai dia katakan, kakekmu dulu sudah pernah apa? Melakukan itu, tapi dia gagal. Bapakmu sudah pernah melakukan itu, tapi dia gagal. Maka aku yakin kamulah yang sukses dalam menjalankan visi ini. Itu selalu ditanamkan. Sampai kemudian dalam menjalankan cita-cita itu, dalam cerita Muhammad Al-Fatih itu nggak pernah dalam kondisi dia bisa melakukan sholat malam, beliau sholat malam. Beliau melakukan sholat rawatib, tidak beliau tinggalkan. Nah, ini apa? Anak-anak muda begadang sampai apa? Karena nggak punya visi.
Sekali lagi karena nggak punya visi atau visinya pendek, hanya urusan hiburan. Ya, visinya pendek hanya urusan hiburan, kesenangan sesaat tadi ya, atau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah lahwun tadi. Semua yang berkaitan dengan lahwun. Makanya menjadi orang matang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah, kalau nggak salah surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka dipuji oleh Allah sebagai rijal. Ya, rijal itu di sini memang untuk laki-laki, tapi secara secara fungsi bisa juga untuk perempuan. Mereka tidak digoyahkan oleh kesenangan, baik itu dunia bisnis ataupun bisnis lokal ataupun global gitu ya. Untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Mengingat Allah sebagai tujuan. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lah anak-anak muda dengan prestasi emas yang dikenang di dalam sejarah, mereka adalah orang-orang yang memiliki visi yang jelas, yang dipatri cita-citanya, ditanamkan cita-citanya oleh orang-orang dekat mereka. Maka kita langsung masuk kepada bagaimana untuk membangun pemuda milenial robani tadi. Setelah kita tahu bahwa usia mereka itu adalah usia yang sangat dinamis untuk bisa mencetak sejarah emas, ya. Tayyib, maka yang pertama adalah cari komunitas. Ya, cari komunitas yang memberikan inspirasi kebaikan. Nah, bagaimana komunitas itu sifatnya? Ya tentunya komunitas itu adalah komunitas orang-orang yang orang yang visioner. Ini harus antum ya sebagai pemuda yang pinginnya tidak cuma soleh untuk pribadi, kan ini kan sudah soleh. Kan belum ada orang di sini, coba ada nggak di sini yang ikut dalam komunitas pecinta film Korea? Nggak ada kan, sudah pada masuk ini kan? Atau pecinta, itu kan ada komunitas itu sendiri. Atau pencinta motor, ada komunitas itu ya. Tapi barakallahu fikum, maka arahkan kepada kumpulan komunitas orang-orang yang visioner untuk mengubah pemuda itu supaya baik. Nah, ini untuk antum yang secara langsung dan untuk orang tua. Ketika punya anak, supaya anaknya itu nanti bisa menjadi generasi emas, maka dia harus salah satu treatmentnya, caranya adalah anaknya itu dipertemankan atau berada di komunitas orang-orang yang visioner. Sejarah kita mencatat itu. Bagaimana dari kalangan para wali songo, kemudian para pejuang kayak Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, itu karena mereka berkumpul dengan orang-orang yang visioner. Di tengah kesulitan yang sangat berat dalam melawan penjajah Belanda pada waktu itu, tapi mereka tetap berpegang prinsip, kami akan tetap berada di garis garda depan untuk melawan Belanda pada waktu itu. Visioner, karena kalau seandainya mereka nurut Belanda itu dapat apa? Mereka diceritakan mereka bisa mendapatkan kedudukan prestis. Jadi mereka bisa dikirimkan ke Belanda untuk belajar. Mereka bisa Mereka bisa jadi, dulu istilahnya demang ya, demang di sebuah wilayah ya. Oleh Belanda diberikan laluan itu. Tapi mereka tidak ya, tetap melakukan gerakan perlawanan. Di kita itu, kapan ketika pemuda itu punya punya komunitas yang mengubah cara pikirnya. Dan kita tahu anak-anak muda sekarang itu nggak bisa sendiri, kecuali memang orang tuanya dulunya ngungkung gitu ya. Anak muda itu butuh apa? Istilahnya sekarang teman curhat. Cuma hari ini dengan ketergantungan terhadap sosial media yang kuat,
Nah, cuma tetap sosial media itu memberikan komunitas sendiri. Maka ada istilah sekarang apa? Netizen terkumpul dalam sebuah komunitas. Tayyib, ada waktunya. Ya. Tadi saya ringkas saja ya. Cari komunitas yang visioner. Jadi soleh dan muslih. Kalau soleh kan untuk diri sendiri. Nah, dengan melihat kesolehan kita jadi soleh, muslih itu visioner. Bagaimana kesolehan ini bisa sistemik, ya, tidak cuma untuk diri sendiri. Yang kedua adalah mencari inspirator, ya, yang memberikan inspirasi kepadanya. Dan ini caranya apa? Anak-anak muda harus membaca sejarah. Orang yang kemudian lupa dengan sejarahnya sendiri, maka dia akan diisi dengan sejarah yang lainnya. Kita yang lupa dengan sejarah sendiri, sejarah Nabi, itu akan diisi dengan sejarah orang lain. Kita tahu kapan lahirnya Ronaldo. Kita tahu baju yang disukai Ronaldo siapa. Karena kita melupakan sejarahnya Nabi. Kita bercerita tentang siapa? Einstein. Karena kita lupa tentang ulama-ulama kita. Bahkan sampai ada orang yang kemudian kagum dengan Napoleon Bonaparte, padahal dia menjajah apa? Negeri kaum muslimin. Karena dia hilang lupa untuk membaca sejarah kepahlawan para nabi. Maka apa? Ini pesan saya untuk anak-anak muda, baca sejarah. Kemudian berikutnya yang ketiga, ya, untuk menjadi pemuda yang robbani. Pemuda yang robbani. Berbekalah dengan bacaan yang banyak, jangan sedikit. Ya. Baik bacaan itu berupa bacaan buku yang kita baca. Bukan orang yang kemudian orang yang diam gitu. Makanya kata Imam Syafi'i, aku lihat air yang diam itu cepat rusak, tapi air yang mengalir justru akan banyak memberikan manfaat. Maknanya membaca itu supaya apa? Membuat pikiran kita mengalir, karena kita punya modal ini. Ataupun membacanya adalah membaca keadaan, realitas. Makanya anak muda yang tidak paham dengan realitas, dia akan digilas oleh realitas sendiri itu. Ya mending kalau realitasnya baik, tapi kalau realitasnya buruk, kayak tadi ya, realitas agnostik, realitas apa? Karena dia tidak tahu, dia tidak membaca. Atau realitas sekarang, oh pemuda-pemuda milenial, oh berarti dia sudah punya apa? Punya catatan. Hari ini coba barat aja Pak. Ini saya lengkapi Al-Gharim sampai seperempat ini ya, kurang seperempat jam ini ya, saya lengkapi dulu. Barat aja sampai mereka mengatakan sosial media ya itu mengancam generasi muda yang hilang dalam cara berpikir yang urut. Tapi cara berpikir mereka akan menjadi apa? Zigzag. Ini Barat mengatakan itu. Kenapa cara berpikirnya zigzag? Karena hari ini sosial media memberikan informasi yang kemudian mempengaruhi pikiran, itu kan informasinya tidak bersifat apa? Urut. Kalau dulu aja informasi koran, itu kadang ada kolom, ya, kolomnya namanya kolom apa? Opini, kolom apa, itu masih bisa inilah, meskipun itu sudah mengubah. Sekarang coba pikirnya itu zigzag, gak urut. Bahkan tidak cuma cara berpikir, semangatnya itu juga apa? Zigzag. Nah, ini membaca realitas seperti itu, antum juga harus paham, ya, tentang dunia baru yang terjadi sekarang. Istilah realitas baru itu apa? Ya, antum harus paham. Kemudian berikutnya yang terakhir dan ini yang paling penting, jangan jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran ini menjadi modal untuk ditadaburi oleh kita dan pegangan bagi seseorang
untuk membaca kehidupan. Ya, makanya sudah menjamur rumah Quran. Cuma yang kurang apa? Tadabbur Quran belum menjamur. Padahal itu yang pokok. Maka harus dibuka tadabbur Al-Quran agar orang paham. Ya, Al-Quran ini ketika bercerita maksudnya apa? Al-Quran ini ketika memberikan sebuah hukum itu maksudnya seperti apa? Nah, itu bisa ditadabburi. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan.